Shalom, Shalom. Halo, bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang sekali mempelajari Alkitab melalui pelajaran buku Sekolah Sabat. Di minggu ini kita memasuki triwulan baru karena kemarin kita telah selesai dan pada saat ini ada triwulan 4 dengan judul besar adalah Misi Allah, Misi Saya. Dan kita akan mempelajarinya hari demi hari dengan judul Misi Allah bagi kita bagian pertama yang kita akan pelajari selama seminggu ini. Sebelumnya kita akan berdoa buka untuk membuka pelajaran kita oleh Pak Fajar. Silakan Pak. baik kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Bila kami dapat memperoleh pengetahuan terang dari surga mengenai misi Allah yang sesungguhnya bagi kami. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, supaya mereka juga memahami. Dan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita selama seminggu ini, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, kembali kita bertemu dengan pelajaran yang baru, triwulan yang baru. Tema kita dalam satu triwulan ini, kalau kita lihat pada sampul buku pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu Misi Allah, Misi Saya. Dan terkhusus pada minggu ini atau sahabat ini, kita belajar mengenai misi Allah bagi kita. Kita akan membahas bagian yang pertama dulu, nanti kita lanjut bagian yang kedua untuk minggu berikutnya. Kita coba perhatikan ayat hafalan, ya, Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, ini satu pertanyaan. Dan mungkin kalau kita lihat di dalam Alkitab, inilah pertanyaan Allah pertama yang dituliskan di Alkitab. Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, ini pertanyaan yang menunjukkan kepedulian Allah, namun sekaligus sebenarnya menggentarkan Adam dan Hawa oleh karena pada saat itu mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Namun sebelum masuk ke situ, ya, kita mau mengetahui kemana arah pelajaran kita dalam satu minggu ini terkait dengan misi atau tujuan, ya, terkait dengan misi atau tujuan, bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia itu ya memang karena ada misinya, ada tujuan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia, bahkan menciptakan isi alam semesta ini bukan tanpa tujuan, bukan karena kurang kerjaan, ya, tetapi ada tujuan yang khusus dari Allah. Dan itu tentu sebenarnya adalah semuanya itu diciptakan untuk menjadi apa? Untuk menggambarkan kemuliaan Allah. Dan Allah sendiri memulai dari apa? Proses penciptaan. Ya, proses penciptaan. Pada waktu manusia diciptakan, lalu mereka diberi kesempatan mengelola Taman Eden, ya, bahwa mereka hidup di dalam kedamaian, ya, tanpa dosa, ya, dan kita tidak bisa gambarkan itu seperti apa kondisinya karena kita adalah orang yang berdosa. Jadi pemahaman kita maupun kedalaman perasaan kita tidak bisa menduga seperti apa, ya, karena kita sudah berdosa. Sayangnya, ya, hubungan Allah yang sebelum kejatuhan dengan Adam dan Hawa yang setiap hari itu tadinya ditandai dengan persekutuan setiap hari, akhirnya apa? Rusak oleh karena dosa, ya. Rusak oleh karena dosa. Tapi apakah ketika rusak oleh karena dosa lalu Allah menghentikan misinya? Tidak. Dan misinya itu, ya, sudah direncanakan oleh Allah bahkan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Seandainya manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah punya misi, sudah punya rencana bagaimana Allah akan mengembalikan citra Allah, ya, memulihkan citra Allah yang rusak oleh karena dosa. Nah, dalam satu minggu ini kita akan dihadapkan bagaimana Allah, ya, ditunjukkan kepada kita rindu sekali, ya, rindu sekali agar hubungan kita dengan Allah kembali pulih, ya, seperti sedia kala, seperti sebelum berdosa. Inilah yang menjadi pengantar bagi kita untuk memasuki pelajaran di dalam satu minggu ini,
Apa misi Allah bagi kita? Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Taufik. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Allah yang menjangkau kita. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, misi Allah sangat mulia sekali. Ya, mulia sekali dengan tujuan yang sangat menjadi berkat bagi orang yang diciptakan. Yang diciptakan semuanya sempurna. Manusia diciptakan bahkan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, ya. Dan ini hanya bisa kita benar-benar mengerti yang disebut sesuai dengan gambar dan rupa Allah ini, benar-benar kita bisa mengerti nanti ketika kita sudah berada di sorga seperti apa sebenarnya gambar dan rupa Allah itu. Nah, Tuhan memberikan semuanya alam semesta termasuk bumi yang ditempati oleh Adam dan Hawa semuanya sempurna. Ini tujuannya memang supaya hubungan Allah dengan manusia yang diciptakan itu sempurna. Ya, dan kesempurnaan hubungan Allah dengan manusia itu diikat dengan sebuah tanda, sebuah sifat, ya, sebuah sifat yang menggambarkan sifat Allah sendiri, yaitu apa? Kasih. Ya, yaitu kasih. Allah tidak menginginkan adanya dosa, ya, tetapi Allah memberikan kebebasan memilih. Ya, kebebasan untuk memilih jalan yang mana yang akan diikuti oleh manusia yang diciptakan. Sayangnya ya, manusia yang diciptakan terperdaya oleh kelicikan iblis ketika iblis menggoda Hawa. Dan Hawa jatuh, lalu pasangannya, yaitu manusia pertama itu, Adam pun sayangnya juga lebih memilih mengasihi istrinya yang sudah jatuh ke dalam dosa itu dibandingkan kepada apa? Mengasihi Allah. Akhirnya berubahlah semua suasana di Taman Eden pada saat itu. Sehingga Allah yang setiap hari sebelumnya datang berkomunikasi dengan mereka, yang mengunjungi Adam dan Hawa. Kunjungan Allah kepada mereka itu adalah kunjungan yang sangat menyenangkan setiap hari. Ya, mereka sangat menikmati hubungan dengan Allah. Namun pada saat itu, oleh karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, ada satu perasaan yang dulunya tidak pernah mereka rasakan. Ada satu, yaitu apa? Ketakutan. Ya, mereka dulunya tidak kenal apa yang namanya takut. Mereka tidak kenal apa yang namanya merasa bersalah. Tapi pada saat itu ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, ketika Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu dan diberikan kepada suaminya yaitu Adam, lalu mereka merasakan kegentaran yang luar biasa. Ya, kegentaran yang luar biasa, mereka takut. Lalu Allah datang bertanya kepada mereka, Adam, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan di manakah engkau ini menjadi suatu pertanyaan yang menakutkan bagi mereka. Mengapa mereka menjadi takut? Oleh karena mereka jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya Allah bertanya itu di dalam kasih. Tapi oleh karena mereka di dalam dosa, pertanyaan yang diajukan dalam konteks kasih itu sekaligus menjadi sesuatu yang menakutkan, yang horor bagi mereka. Oleh karena apa? Karena mereka telah melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada Adam dan Hawa. Namun, kalau kita selidiki pertanyaan di manakah engkau itu, sekaligus ini adalah pertanyaan yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengembalikan citra Allah. Allah mau supaya Adam dan Hawa kembali dimurnikan, tapi dosa yang mereka lakukan, ya konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan, mereka harus terima. Akhirnya mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden, supaya Taman Eden, Firdaus yang indah itu tidak tercemar oleh dosa. Pertanyaan di manakah engkau sama seandainya Allah bertanya kepada kita sekarang ini, di manakah engkau? Pada saat saudara-saudara pemirsa The Safe Ministry mendengar pelajaran ini, seandainya Allah bertanya, di manakah engkau? Di manakah engkau ini bisa luas artinya. Apakah pada saat ini kita sedang berada di dalam pelukan Allah? Apakah kita sedang berada di dalam hubungan Allah yang sangat dekat? Atau apakah kita sedang jauh, ya, jauh terjerumus ke dalam dosa? Kalaupun kita jauh terjerumus di dalam dosa, pertanyaan di manakah engkau adalah pertanyaan ajakan
agar kita kembali ke jalan Allah. Boleh saja kita jatuh ke dalam dosa, terjerembab, kita jauh sekali, ya, kita merasa tidak layak. Jangan kita memutuskan untuk semakin menjauh dari Allah. Memang menakutkan pertanyaan itu, di manakah engkau? Karena kita tahu kita sudah jauh berdosa. Tapi ingat, Allah kita adalah Allah yang punya misi. Misi yang mengasihi, misi yang mengembalikan citra Allah melalui kita. Ketika Allah bertanya, di manakah engkau? Semoga kita bisa menjawab, di sini saya Tuhan. Apakah kita sedang berdosa? Apakah kita sedang dalam kondisi baik-baik saja kerohanian kita? Tetapi itu semua adalah pertanyaan yang ditujukan agar kita tetap berada di dalam jalan Allah. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Allah rindu tinggal bersama kita. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ya, sekali lagi satu kerinduan daripada Allah sendiri untuk tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Karena kita tahu bahwa bagaimana rasanya seseorang yang melakukan satu kesalahan, merasa terasing, kemudian merasa sendiri gitu ya. Tentunya mereka membutuhkan satu penolong, seorang penolong, membutuhkan seseorang yang ingin mendampingi supaya orang tersebut dapat boleh disembuhkan. Misi utama daripada Tuhan yaitu memulihkan citra Allah yang ada di dalam manusia itu, yang semula itu sempurna, kemudian jatuh dalam dosa dan ingin dikembalikan. Itulah misi daripada Tuhan untuk mengembalikan citra Allah di dalam diri Adam dan Hawa beserta keturunan setelah jatuh dalam dosa. Nah, sekarang Allah memiliki satu misi-misi yang luar biasa. Setelah keturunan-keturunan yang mungkin yang sudah ke 11 sampai dengan 13, yaitu pada diri Abraham. Dan Abraham sendiri diberikan satu keyakinan bahwa Allah yang ada di surga itu masih tetap menyertai dia. Begitu juga Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, bahkan kepada Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf ini adalah salah satu dari 12 anak daripada Yakub. Pada waktu dia dijual ke Mesir, apa yang terjadi? Dia merasa sendiri, dia merasa terasing, dia merasa bahwa dia sudah dijauhkan oleh saudara-saudaranya, jauh dari segenap keluarganya yang ada di tanah Kanaan. Dan sekarang dia menjadi orang asing di Mesir. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memberikan keyakinan kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi Allah dia, bahwa Allah akan menyertai mereka. Mari kita coba baca sedikit, yaitu tentang janji Tuhan kepada Abraham, yaitu di dalam Kejadian 17 ayat 7. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini menjadi satu misi yang luar biasa tentunya bagi Allah yang sebenarnya rindu tetap dekat dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, rindu ingin tetap bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan umatnya. Akhirnya pada Musa juga diberikan satu keyakinan bahwa Allah tetap menyertai mereka. Bahkan pada waktu Musa sudah membawa seluruh umatnya, yaitu bangsa Israel, kemudian keluar dari tanah Mesir, dan mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan perintahkan Musa untuk membuat suatu bait suci, yaitu bait Allah, seperti prototip yang dia lihat contohnya yang ada di surga. Nah, apa maksud daripada Tuhan untuk meminta Musa mendirikan sebuah bait suci? Supaya Allah berada di tengah-tengah kumpulan atau tengah-tengah dari bangsa Israel. Disitulah Allah ingin tetap menyertai, mendampingi, tinggal bersama-sama dengan umatnya. Ini merupakan satu misi yang luar biasa. Nah, sekarang setelah bait suci itu didirikan, kemudian ada persembahan-persembahan, kemudian ada keimamatan, bahkan dari sistem orang-orang Yahudi itu sendiri ya, itu sangat kental sekali bahwa itu berkaitan sekali dengan kematian dan pekerjaan pengantaraan Kristus. Jadi semua lambang-lambang yang ada di dalam bait suci, sistem pengorbanan dari keimamatan, tidak akan ada berguna jika tidak berhubungan dengan Yesus atau Kristus sendiri. Nah, ini artinya bahwa
memang betul-betul Allah ingin tetap berada di tengah-tengah umatnya. Mereka diberikan satu pelajaran bahwa apa yang mereka lakukan nanti ujungnya adalah melihat bahwa Kristus sebagai anak domba Allah yang tersembelih itu menjadi penolong bagi seluruh umat manusia. Dialah yang menjadi juru selamat bagi seluruh umat-umat bangsa Israel pada waktu itu, bahkan untuk umat manusia pada umumnya. Nah, apa sih yang menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa Allah itu rindu bersama-sama dengan kita? Kalau daripada zaman dahulu, Allah memiliki satu tujuan misi utama untuk tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Alangkah sukacitanya, alangkah senangnya bila mana Allah yang sama akan memiliki satu kerinduan untuk tinggal di dalam hati kita. Nah, sekarang tinggal kita sendiri, apakah kita mau menerima kehadiran Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan kita? Apakah kita mau menyambut bahwa kerinduan Allah, kerinduan Yesus itu tetap tinggal berada di kita? Oleh karena itu, tetaplah memiliki satu kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan dari hari ke hari, supaya kehidupan kita akan terpulihkan. Citra Yesus itu berada di dalam diri kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Allah yang menjadi satu dengan kita. Boleh Pak Taufik menjelaskan dan pemirsa ingin mendengarkan juga. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, di awal dikatakan bahwa Allah lalu jatuh ke dalam dosa, ya kemudian setelah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak tinggal diam, Allah tetap mengatur sebuah mekanisme agar Allah bisa selalu berhubungan dengan manusia, dan Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang selalu tinggal bersama dengan kita, yaitu seperti yang dijelaskan panelis Saudara Fajar, mekanisme bait suci itu adalah semuanya menggambarkan kehadiran Allah, dan itu menunjukkan kepada apa? Menunjuk kepada pekerjaan Yesus, ya, penggenapan kehadiran Yesus nanti. Dan pada saat ini Allah yang menjadi satu dengan kita. Kalau tadinya kita hanya menganalisa melalui nubuatan yang disampaikan Allah ketika di Taman Eden di Kejadian 3 ayat 15 bahwa aku akan meremukkan kepalanya, ya, dan seterusnya, lalu kemudian hadir selama ini di bait suci, tapi pada saat ini, ya, pada saat ini Allah mewujudkan itu semua, ya, mewujudkan itu semua nyata melalui apa? Kelahiran Yesus, ya. Kelahiran Yesus menandakan bahwa Allah beserta kita. Itulah makanya disebut Immanuel, ya, Immanuel. Mengapa kalimat Allah beserta kita ini menjadi penting? Ini adalah satu jaminan, ya, satu jaminan, satu pengharapan, ya, yang bisa dipegang oleh kita manusia kalaupun kita berada di dalam dosa. Yang tadinya orang Israel ribuan tahun mereka berinteraksi dengan Allah melalui bait suci, tapi pada saat ini, ya, semua upacara yang di bait suci itu yang melambangkan Yesus itu hadir nyata di hadapan mereka, ya, hadir nyata. Dan ini bukanlah suatu hal yang mudah kalau kita lihat dari sudut pandang manusia. Mengapa? Karena Allah hadir dalam sosok manusia, ya, dalam sosok manusia. Apa konsekuensinya? Tentu konsekuensinya Allah, yaitu Yesus, harus meninggalkan kemuliaannya yang di sorga, memilih hidup bersama dengan kita. Ya, sebenarnya ini adalah satu pilihan yang, ya, kalau kita lihat ini satu pilihan yang tidak baik kalau kita kalau dalam konteks manusia, misal kita sudah hidup baik-baik, ya, sudah hidup tenang-tenang, sejahtera, tapi harus memilih susah-susah. Tapi inilah demi apa? Demi memulihkan citra Allah. Tidak ada jalan lain yang bisa memulihkan ini, oleh karena konsekuensi dosa itu mengerikan sekali. Bahwa harus mati, ya. Nah, harus mati. Pada saat itu Adam tidak mati langsung. Siapa sebenarnya yang mati ini? Nah, lambat laun diceritakan kepada kita, ya, bagaimana proses pemulihan citra Allah itu, yaitu sekarang kita masuk kepada tahapan, yaitu apa? Yesus, Allah itu sudah menjelma menjadi manusia. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yang dulunya firman itu bersama-sama dengan Allah, tapi sekarang firman itu telah menjadi manusia. Pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kita. Betapa luar biasa, ya, betapa luar biasa arti dari kasih Allah kepada kita melalui kehadirannya menjelma menjadi manusia, meninggalkan segala kemuliaan,
meninggalkan segala puji-pujian, penyembahan yang didapatkan dari malaikat, tapi harus tinggal bersama dengan kita. Ini satu pelajaran bagi kita, apakah kita mau juga merendahkan hati, bahkan merendahkan diri, sama seperti Yesus sudah merendahkan dirinya, hidup bersama dengan orang berdosa, lahir menjelma menjadi manusia berdosa. Ini adalah satu pukulan bagi kita yang mungkin masih merasa hebat. Tapi mari kita ingat pribadi Yesus yang dari Nazaret itu. Ya, lahir menjadi manusia yang berdosa di tengah-tengah keluarga yang sederhana, di tengah-tengah keluarga yang bukan orang terpandang. Dan dia harus menjelma menjadi manusia karena kasihnya kepada kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Allah yang terus-menerus bersama dengan kita. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan. Pelajaran ini sangat bagus sekali Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Pada waktu kita tahu bahwa Allah memang memiliki satu kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan umatnya. Pada zaman sebelum Yesus, memang umat-umat Tuhan bisa berbicara dengan Tuhan yaitu melalui nabi-nabinya ya. Jadi tidak bisa secara langsung kecuali ada perantara. Perantara yaitu melalui nabi itu sendiri. Namun setelah kelahiran daripada Yesus, kemudian Yesus melakukan satu pelayanan, ini yang perlu kita cermati ya. Bahwa Allah itu dia memang betul-betul ingin tinggal bersama-sama dengan umatnya, bukan saja sebuah retorika aja ya, sebuah mungkin janji saja, tapi nyatanya itu memang terwujud melalui diri pada Yesus itu sendiri. Bagaimana kehidupan maupun tabiat daripada Allah yang tercermin dalam kehidupan Yesus sepanjang pelayanannya di atas dunia, yaitu selama 3 tahun, patut kita apresiasi dan kita bisa dalami pelayanan dia yang sangat begitu luar biasa sekali ya, kasihnya yang luar biasa, menyembuhkan banyak orang sakit, kemudian memulihkan, mengusir orang yang terganggu oleh setan dan lain sebagainya. Dan yang paling fenomenal adalah kasihnya yang luar biasa itu sampai dia mau untuk mengorbankan dirinya ya. Bahkan diolok-olok, kemudian dihina, kemudian ya dibunuh, disalib. Dan pemirsa The Safe Ministry, salib pada zaman Romawi itu menjadi sesuatu hukuman yang paling hina, yang sangat memalukan sekali. Sangat tidak masuk akal ya. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dia bagaimana kehidupan dia di surga, dikelilingi oleh seluruh para malaikat, dan dia rela untuk datang di atas dunia hanya untuk menyatakan misi Allah yang sesungguhnya, untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya, untuk mendampingi umatnya yang jatuh dalam dosa, dan yang paling penting adalah untuk menebus manusia daripada dosa. Dan dia rela untuk dicemooh, kemudian dihina, bahkan ya, mati di atas kayu salib, disaksikan bukan saja orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi ya, di seluruh alam semesta Pak Simon. Melihat bagaimana raja mereka itu dihina, bahkan seluruh malaikat pun sangat menangis ya pada waktu itu, dan tidak kuat ya, bahkan mereka mencoba untuk menggagalkan misi itu. Bayangkan kalau misi utama daripada Yesus untuk merendahkan dirinya, kemudian ada malaikat yang tidak tahan dan pada akhirnya membinasakan orang-orang yang menyalibkan Yesus, apa yang terjadi? Maka misi daripada Kristus adalah gagal. Tapi kenyataannya, Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Inilah yang menjadi satu hal, bagaimana Allah yang terus-menerus mencoba untuk tetap bersama-sama dengan umat-umatnya. Bahkan dengan kebangkitannya, dosa telah ditaklukkan, dan sangat pun tidak ada lagi. Dan janji daripada Yesus sebelum dia naik ke surga, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari coba kita buka dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan misi daripada Yesus itu sudah selesai, dia sudah menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Misi yang sudah dijanjikan kepada Adam dan Hawa bahwa ada keturunannya yang akan menjadi juru selamat, itu terwujud pada diri Yesus. Dan Yesus adalah domba Allah yang sesungguhnya yang mati di atas kayu salib. Maka dosa tidak ada sengatnya lagi.
oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga janji Yesus kepada Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya terwujud. Dia menjadi juru selamat utamanya, dan bagi mereka yang percaya maka tidak akan mati selamanya, tetapi dia akan memperoleh satu kehidupan kekal asal percaya dan memiliki iman kepada Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Allah yang akan kembali untuk kita. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Selamat. Pada waktu Yesus itu naik ke surga, dia datang menghadap Bapaknya. Kemudian dia melihat bagaimana murid-muridnya maupun rasul-rasul yang ada di atas dunia. Mereka merasa tertekan, tapi Yesus sekali lagi memberikan satu janji, aku akan memberikan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Bukan berarti setelah misi Yesus itu selesai, bukan berarti dia ya sudah selesai, kemudian dia datang kepada Allah Bapa, tidak. Tapi dia tetap mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Artinya bahwa Yesus sekali lagi, meskipun dia naik ke surga, dia juga ingin berada di tengah-tengah mereka melalui wakil daripada Yesus, yaitu Roh Kudus, seorang penolong. Penolong bagi umatnya untuk membantu menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Seperti tadi ya, Matius 28 ayat yang ke-20. Nah sekarang ada satu janji yang disampaikan oleh Yesus pada waktu sebelum Yesus itu mati di atas kayu salib, bahwa dia akan datang kembali. Kita akan membaca satu ayat dalam Yohanes 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini adalah kata-kata pengharapan ya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan ini berlaku juga, janji ini berlaku juga untuk kita yang tinggal hidup pada zaman ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ini janji daripada Tuhan. Ada 3. Yang pertama, Tuhan itu pergi meninggalkan murid-muridnya, bangkit, kemudian pergi ke surga. Yang pertama, untuk menyediakan satu tempat bagi kita semuanya. Yang kedua, pada waktu tempat ini sudah disediakan, dia janji akan datang kembali. Kemana? Ke atas dunia ini. Untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga, bersama-sama dengan Allah Bapa yang di surga. Dan yang ketiga, dia ingin tinggal bersama-sama di kerajaan surga. Ini adalah misi janji daripada Kristus yang sampai saat ini belum terjadi ya. Namun kita percaya bahwa kedatangan Yesus yang tidak lama lagi, janji yang disampaikan oleh Yesus itu akan menjadi satu kenyataan. Dia akan datang lagi, menyediakan tempat, kemudian dia tinggal bersama-sama dengan umatnya di kerajaan surga. Biarlah ini menjadi satu janji pengharapan bagi seluruh umat manusia. Pelajaran yang bisa kita ambil Pak Simon, kalau Tuhan yang sama, yang memiliki satu misi untuk rindu untuk bersama-sama dengan umat-umatnya, saya yakin Tuhan yang sama juga adalah yang berjanji akan datang, itu akan menjadi satu kenyataan. Datang pada yang kedua kali, membawa seluruh umat manusia dan tinggal bersama-sama di rumah Bapa yang ada di surga. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri pelajaran pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Selamat. Pemirsa The Safe Ministry, sejak semula Allah merencanakan sebuah misi yang mulia, misi damai, misi ketenangan, misi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua ciptaannya, termasuk manusia. Dan ketika manusia diciptakan, jauh sebelum mereka diciptakan, Allah sudah melakukan atau membuat suatu rencana penebusan. Seandainya manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah bersepakat, Dewan Musyawarah Tuhan bersepakat untuk mengutus Yesus untuk menjadi penebus, ya, menjadi penebus, mati untuk menebus manusia dari dosa. Lalu dan
itu menjadi satu realita. Manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan mau mengajak kita berhubungan setiap hari melalui bait suci. Kemudian itu pun tidak cukup, lalu Allah menghadirkan kelak Yesus. Dia lahir ke muka bumi, dan kemudian bukan hanya lahir ke muka bumi, tapi dia hidup bersama-sama dengan manusia, menanggung apa yang kita tanggung, dan dia melakukan pelayanan, memberikan pekerjaan-pekerjaan penyelamatan kepada umat manusia. Dan bahkan yang diderita manusia tidak seberapa dengan yang diderita oleh Yesus. Dan akhirnya Yesus mati dan bangkit. Lalu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Ya, dia akan datang menjemput kita kembali. Pemirsa The Save Ministry, proses itu sudah berjalan beberapa tahap. Dan sekarang kita ada di tahap yang terakhir, yaitu menunggu kedatangan Yesus. Ini adalah tahapan yang terakhir. Ketika nanti Yesus datang, di waktu yang kita tidak bisa duga. Apabila Allah bertanya kepada kita, di manakah engkau? Apakah kita didapati setia atau tidak? Itu adalah menjadi perenungan yang paling penting bagi kita. Ketika kita didapati tidak setia dan kita tidak menjadi bagian dari misi Allah itu, ini adalah satu kerugian besar bagi kita. Tapi ketika Allah bertanya, di manakah engkau? Dan Allah mendapati kita siap, maka kita akan turut ambil bagian di dalam memulihkan citra Allah itu. Maka kita akan menjadi pewaris kebahagiaan yang sudah Allah canangkan, Allah sudah rencanakan menjadi misi Allah sejak manusia jauh sebelum kita diciptakan. Pemirsa The Save Ministry, di manakah engkau dan saya pada saat ini, dan bahkan pada saat besok, dan bahkan pada saat Yesus datang nanti? Pertanyaan ini adalah pertanyaan renungan bagi kita, agar kapanpun kita ditanya di manakah engkau, pada saat itu kita didapati siap untuk dibawa menjadi bahagian dari misi Allah, yaitu memulihkan citra Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menjelaskan hari per hari, dan pada para pemirsa juga boleh terberkati dengan penjelasan yang kami sampaikan saat ini. Dan biarlah kita juga tetap setia sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan menutup pelajaran ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami menyadari bahwa sejak semula rencanamu adalah rencana indah, rencana baik, rencana kasih bagi kami. Namun kelemahan kamilah yang membuat kami terpisah dari Engkau Tuhan. Kami jatuh ke dalam dosa. Namun demikian pun Engkau selalu berjanji akan bersama dengan kami. Engkau akan menemani, mendampingi kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami untuk menapaki hidup kami yang penuh dosa ini Tuhan, agar kami tetap bangkit, agar kami tetap berdiri. Engkau dapati setia hingga Engkau datang menjemput kami nanti ke dalam kerajaan sorga yang Engkau sudah sediakan. Ya Bapa di sorga, apabila Engkau bertanya kepada kami di manakah Engkau, kapanpun Engkau bertanya kepada kami rindu Tuhan, biarlah kami bisa menjawab bahwa kami berada di jalan yang benar, kami siap apapun yang Engkau lakukan bagi kami. Di manakah Engkau? Inilah pertanyaan renungan bagi kami Tuhan bersama pemirsa The Save Ministry. Biarlah kami didapati penuh kasih, penuh setia kepada Engkau Tuhan, dan saling mengasihi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan janji penyertaan-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video The Save Ministry. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan jika Anda berkenan, boleh like, subscribe, dan mengkomen, dan juga membagikannya kepada orang lain agar kita semua terberkati. Terima kasih. Shalom. 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 Tuhan memberkati.